Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, berjumpa kembali dengan saya, Bu Lusweni, dengan mata pelajaran Seni Budaya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, kita langsung saja bahas ke materi ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu masih melanjutkan tentang KD 3.3, yaitu tentang pengenalan ragam hias pada bahan alam atau kayu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu anak-anak bisa mengenal tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang selanjutnya anak-anak bisa menerapkan penerapan ragam hias pada bahan alam atau kayu. Nah, yang ketiga anak-anak bisa mengetahui teknik atau cara penerapan ragam hias pada bahan kayu. Baiklah anak-anak, kita langsung saja membahas materi yaitu bagian A, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, bahan kayu adalah bahan yang sering digunakan oleh seniman dalam membuat karya. Nah, ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan bahan kayu lainnya. Nah, fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Nah, beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada bagian yang B, yaitu contoh penerapan ragam hias. Nah, ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Nah, ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Nah, di sini Ibu sudah berikan contoh topeng dan tameng ya. Topeng ini adalah berasal dari Bali dan tameng ini adalah berasal dari Kalimantan. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut ke bagian C, yaitu tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan keduanya. Nah, mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Nah, di sini ada tiga teknik dalam penerapan ragam hias pada bahan kayu, yaitu yang pertama, kalian harus mempersiapkan alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Nah, yang kedua, kalian harus menggambar ragam hias ukiran di atas bahan kayu. Nah, yang ketiga, kalian bisa melukis ragam hias di atas bahan kayu seperti itu. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang yang teknik pertama, yaitu mempersiapkan alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Nah, alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Nah, di sini pahat yang pertama ada pahat. Nah, ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Nah, penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Nah, ada 4 jenis pahat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pahat kuku. Bentuknya lengkung seperti kuku manusia. Fungsi dari pahat kuku ini adalah digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen.
seperti itu ya. Nah, yang kedua ada pahat lurus. Nah, bentuknya berbentuk lurus ya anak-anak, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Nah, yang ketiga ada pahat lengkung atau setengah bulatan. Nah, bentuk dari pahat ini yaitu mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Nah, fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Nah, yang keempat ada pahat miring. Bentuknya yaitu berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Nah, fungsi dari pahat ini yaitu untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Nah, alat yang kedua ada pemukul. Nah, alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Nah, itulah anak-anak dua jenis alat yang sangat penting yang digunakan pada saat penerapan ragam hias di atas bahan kayu seperti itu. Anak-anak, kita lanjut ke teknik yang kedua yaitu menggambar ragam hias. Nah, sebelum mengukir sebaiknya kalian harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Nah, kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Nah, yang kedua, kalian harus memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Nah, yang ketiga, kalian harus membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Nah, yang keempat, baru kalian memberikan warna pada hasil gambar. Seperti itu ya anak-anak. Jadi keempat ini harus diterapkan mulai dari yang bagian A, B, C sampai D ya. Jadi tidak boleh tidak berurutan, nanti hasilnya tidak baik seperti itu. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke teknik yang ketiga yaitu melukis ragam hias. Nah, kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Nah, berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Nah, dan hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahan dan alat melukis. Misalnya cat akrilik, cat tembok atau kuas, dan paletnya harus dipersiapkan ya. Yang kedua, kalian harus menyiapkan bahan kayunya. Yang ketiga, kalian harus membuat rancangan gambarnya. Yang keempat, kalian harus memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu tersebut. Nah, yang selanjutnya kalian harus menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu agar hasilnya lebih sempurna. Seperti itu ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, dari contoh ketiga gambar ini kalian sudah bisa membedakan mana penerapan ragam hias dalam bentuk ukiran dan mana penerapan ragam hias dalam bentuk lukisan. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan dengan melihat gambar yang ada di sini. Nah, keindahan yang ditampilkan melalui bahan kayu dapat membuat kita menghargai karya seni yang telah dihasilkan oleh tangan-tangan terampil. Nah, bahan kayu tidak hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga dapat memberi kesan terhadap kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, ragam hias yang terpahat pada bahan kayu juga memiliki makna dan fungsi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan pendukungnya. Nah, baiklah anak-anak, hanya cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti tentang penerapan ragam hias pada bahan alam, khususnya kayu. Terima kasih.